Salam adik-adik mahasiswa, kita akan melanjutkan kuliah kita di materi yang selanjutnya ini. Mungkin ini materi yang mungkin jarang diminati. Kalau kemarin kan sudah ya, kita mempelajari gimana caranya membuat instrumen untuk kualitatif, wawancara, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin memperkenalkan cara membuat instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Secara sederhana dan singkat saja, overview garis besar membuat instrumen kuantitatif untuk penelitian regresi. Nah, kan kemarin sudah itu kita mempelajari dari materi sebelumnya, ada variabel, ada indikator, ada skala, ada kisi instrumen, dan kemudian kita bisa membuat instrumen. Nah, bagian variabel, indikator, skala, kemungkinan besar adik-adik sudah mempelajari di kemarin. Nah, kita akan meneruskan hari ini bagian membuat kisi instrumen dan instrumen penelitian untuk kuantitatif. Apakah itu? Mari kita pelajari kembali. Nah, bisa dilihat, ini nanti kita akan membuat seperti ini. Jadi dari ini nanti kita bisa mempunyai perhitungan, bahan untuk perhitungan dalam penelitian kuantitatif kita. Jadi ini disebut skala Likert ya, bagaimana kita bisa menghitung, mengukur suatu sikap yang kualitatif sehingga nanti bisa menjadi kuantitatif. Nah, ini bisa untuk mengukur kepuasan, hal-hal yang lain, motivasi, dan yang lainnya. Jadi misalnya seperti itu, pernyataan, saya sering mencari informasi mengenai produk dan merek baru. STS itu sangat tidak setuju. TS itu tidak setuju, KS itu kurang setuju, S itu setuju, SS itu sangat setuju. Nah, bagian itu nanti punya nilai, misalnya STS itu 1, TS itu 2, KS itu 3, SS itu 4, SS 5, misalnya seperti itu. Jadi, pada dasarnya skala Likert ini mencoba supaya nanti bisa menghitung dan mengukur suatu sikap yang biasanya itu harusnya data kualitatif, tapi bisa kok diukur. Nah, itu yang disebut dengan skala Likert. Nah, kita mau coba nih, buat ya. Hari ini kita mencoba, saya ingin mendemonstrasikan bagaimana membuat instrumen penelitian, judulnya di atas, pengaruh kuliah daring terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, berarti ini variabelnya ada dua ya, satu kuliah daring, dan kemudian motivasi belajar mahasiswa. Nah, kuliah daring kan berarti yang teman-teman alami, otomatis semuanya sudah mengalami kuliah daring tersebut, dan pada akhirnya akan membahas terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, indikator motivasi, saya mencari ada tanggung jawab, ada prestasi kerja, ada peluang untuk maju, ada pengakuan atas kinerja, dan juga ada pekerjaan yang menantang. Nah, indikator ini nanti yang akan kita desain, kita buat untuk menjadi kisi instrumen, seperti itu. Nah, intinya harus ada dulu judulnya yang punya dua variabel. Jadi judulnya kan pengaruh, berarti ini kita dalam penelitian yang disebut regresi. Pengaruh kuliah daring terhadap motivasi belajar. Kemudian yang menjadi variabel terikat adalah motivasi kuliah daring, dan bebasnya adalah motivasi belajar siswa yang nanti kita akan lihat. Gimana nanti kita akan pahami, dan tapi sebelum itu dalam penelitian kuantitatif Anda harus membuat hipotesis atau hipotesa. Hipotesis atau hipotesa itu adalah praduga sementara dari apa yang hendak Anda teliti. Jadi contohnya di sini, HO, pembelajaran daring mempengaruhi motivasi belajar siswa. H1-nya, pembelajaran daring mempengaruhi, ini salah. H0-nya, pembelajaran daring tidak mempengaruhi motivasi belajar siswa. Sedangkan H1-nya, pembelajaran daring mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, ini disebut hipotesisnya.
Nah, tinggal kita akan membuktikan nih hipotesis mana yang benar. Oleh karena itu, ketika kita terjun ke lapangan, kita harus membuat kuesioner dengan menggunakan skala Likert tadi. Ini ya, skala Likert ini tadi. Sehingga kita bisa membuktikan mana hipotesis yang benar. Nah, terus tahap selanjutnya adalah tahap yang sukar, yaitu tahap membuat kisi instrumen. Bagaimana membuat kisi instrumen untuk penelitian kuantitatif? Ya, kita akan berpindah ke Microsoft Word. Ya, diingat-ingat dulu ini indikatornya. Jadi pasti harus ada variabel, ini ya variabel V1 dan ini V2-nya. Setidaknya pengaruh harus punya V1, V2 atau X dan Y. Nah, kita akan membuat kisi instrumen. Ini adalah contoh kisi instrumen. Ini kisi instrumen dan ini nanti instrumen kuesionernya. Bedanya apa? Bedanya sebelum sampai di sini instrumen ini nanti yang akan kita sebar ke mahasiswa, kita harus membuat ini dulu. Kisi yang berisi atas variabel. Variabelnya ini adalah motivasi. Kemudian indikator, yang tadi tanggung jawab, prestasi kerja, peluang, dan yang susah adalah Anda harus membuat pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Atau gampangnya pernyataan yang positif dan pernyataan yang negatif. Misalnya seperti ini. Tadi kan kuliah daring ya. Kuliah daring membuat saya bertanggung jawab. Ini paling simpel sekali. Kemudian pernyataan negatifnya, kuliah daring mendorong saya untuk curang karena bisa melakukan sesuatu yang tricky. Nah, ini disebut pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Ini indikatornya tanggung jawab. Misalnya lagi yang lain. Kuliah daring menuntut saya untuk selalu memberikan yang terbaik pada setiap jam kuliah. Karena ini wujud tanggung jawab ya. Kuliah daring membuat saya seenaknya. Nah, ada pernyataan negatif, ada pernyataan positifnya. Kita masih ada di indikator tanggung jawab. Coba yang lain. Kira-kira apa ya tanggung jawab? Nah, kuliah daring mendorong saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Kuliah daring mendorong saya untuk bebas dalam mengumpulkan tugas. Nah, ini adalah contoh pernyataan favorable dan pernyataan unfavorable. Seperti itu. Indikatornya tanggung jawab. Jadi, setiap ini pasti ada kaitannya dengan tanggung jawab. Seperti ini, tepat waktu. Ini adalah bagian dari tanggung jawab. Menuntut saya memberikan yang terbaik, tanggung jawab. Ini sudah ada kata tanggung jawab. Jadi, semua pernyataan ini harus ada hubungannya dengan tanggung jawab. Kemudian pernyataan yang dihubungkan dengan prestasi kerja. Kuliah daring membuat saya semangat untuk mengejar prestasi. Kuliah daring membuat saya lelah dalam mengejar prestasi. Nah, sini lagi kuliah daring
menantang saya untuk meningkatkan prestasi. Bisa jadi kuliah daring menjatuhkan prestasi usaha dalam mencapai prestasi. Nah, ini indikatornya terhadap prestasi. Nah, dari pernyataan ini, baik favorable, unfavorable, ini nanti akan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Apakah ini sesuai atau belum. Dan setelah itu, Anda tinggal mudah sekali memindahkan secara acak, tapi Anda harus menghafalkan ke instrumen ini. Misalnya seperti ini. Kemudian ini yang negatif. Ini yang positif, prestasi. Nah, tinggal ini nanti diisi semua, mungkin sekitar 40 pernyataan, kemudian Anda sebar ke para mahasiswa untuk mengetahui apakah kuliah daring ini berpengaruh. Tinggal nanti sangat setuju untuk pernyataan yang positif ya, seperti nomor 1 dan nomor 3, maka sangat setuju nilainya 5, setuju 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Tetapi berbalik kalau pernyataannya negatif. Kuliah daring membuat saya seenaknya. Maka sangat setuju, ini nilainya 1, setuju nilainya 2, netral nilainya 3, tidak setuju nilainya 4, sangat tidak setuju nilainya 5. Dan setelah itu tinggal nanti kita olah datanya dengan SPSS. Dan harus melakukan uji prasyarat dulu. Uji homogenitas dan normalitas. Baru uji regresi. Nah, dengan demikian Anda sudah bisa membuat satu skala instrumen untuk penelitian kuantitatif. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.